Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk penentuan status gizi berdasarkan indeks massa tubuh dan juga perhitungan kebutuhan energi pada pasien diabetes mellitus. Nah, di sini yaitu ada seorang perempuan berusia 50 tahun, berat badannya 80 kg, tinggi badan 154 cm. Ia seorang ibu rumah tangga dan ia itu telah menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak 2 tahun yang lalu. Nah, bagaimanakah pola makan yang dianjurkan? Dan untuk tingkat aktivitasnya itu dia ringan. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menghitung indeks massa tubuh dan nilai status gizi pada pasien. Di sini rumusnya yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan per M kuadrat. Nah, untuk hasilnya di sini yaitu 34,62. Karena nilai dari sini itu 34,62 itu pada klasifikasi indeks massa tubuh, berarti di sini yang lebih dari 30 berarti dia obesitas tingkat 2. Nah, untuk yang langkah kedua, karena pasien ini obesitas, maka berat badan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan energi basal adalah berat badan ideal. Nah, untuk berat badan ideal ini untuk rumusnya yaitu 154 dikurangi dengan 100 dikurangi lagi dengan 100% dikali 154 dikurang 100, yaitu dengan hasil 48,6 kg. Nah, jadi pada pasien ini berat badan idealnya itu 48,6 kg. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung kebutuhan energi basal menggunakan berat badan ideal tadi. Nah, untuk rumusnya untuk kebutuhan energi basal ini yaitu karena pasien ini perempuan, jadi kita menggunakan rumus 655,1 ditambah dengan 9,6 dikalikan dengan berat badan yaitu 80 ditambah dengan 1,9 dikalikan dengan tinggi badan yaitu 154 dan dikurang dengan 4,7 dikalikan dengan umur yaitu 50. Hasilnya yaitu 1472,7 kilokalori. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu menghitung kebutuhan energi total dengan mengalihkan faktor aktivitas pasien. Nah, untuk rumusnya di sini kebutuhan energi total yaitu kebutuhan energi basal tadi dikalikan dengan tingkat aktivitas pasien. Di sini kebutuhan energi basalnya yaitu 1472,7 dikalikan dengan tingkat aktivitas pasien yaitu yang ringan berarti 1,55 dengan hasil 2282,685 kilokalori. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu menghitung jumlah karbohidrat sebesar 55% dari kebutuhan energi total tadi. Nah, dengan rincian 45% dalam bentuk karbohidrat kompleks dan 10% untuk karbohidrat sederhananya. Nah, untuk karbohidrat sederhana di sini yaitu 10% dikalikan dengan kebutuhan energi total tadi yaitu dengan hasil 228,26 kilokalori yang dikonversi menjadi ke gram yaitu 57,06 dan dikonversi lagi ke porsi yaitu dengan hasil 5,7 sendok makan gula atau karbohidrat simpleks lainnya. Nah, untuk karbohidrat kompleks sendiri 45% dikalikan dengan kebutuhan energi total tadi dengan hasil 1027,19 yang dikonversi menjadi ke gram yaitu dengan hasil 256,79 gram. Nah, di sini juga dikonversi lagi menjadi ke porsi dengan dibagi 40 yaitu dengan hasil 6,41 porsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks. Nah, dalam 6,41 porsi bahan makanan sumber karbohidrat ini mengandung proteinnya itu sebanyak 6,41 dikalikan dengan 4 gram yaitu dengan hasil 25,64 protein dan juga seratnya yaitu 31,9 gram serat per hari. Nah, untuk
selanjutnya langkah yang keenam yaitu menghitung jumlah protein total dulu nih. Jadi untuk protein total 15% dikalikan dengan kebutuhan energi total tadi dengan hasil 342,39 kilokalori dan dikonversi ke gram menjadi 85,59 gram. Nah, di sini selanjutnya hitung koreksi protein total setelah mengurangi jumlah protein yang berasal dari karbohidrat kompleks. Jadi 85,59 gram dikurangi dengan 25,64 gram dengan hasil 59,95 gram. Nah, untuk protein hewani sendiri yaitu sebesar 65% dikalikan dengan 59,95 yaitu dengan hasil 38,96 gram dan dikonversi ke porsi jadi 5,56 porsi protein. Nah, untuk jumlah lemak yang berasal dari protein hewani sendiri yaitu sebesar 27,8 gram. Nah, selanjutnya untuk protein nabati yaitu sebesar 35% dikalikan dengan 59,95 dengan hasil 20,98 gram dan dikonversi menjadi ke porsi yaitu dengan hasil 4,19 porsi protein nabati. Nah, jumlah lemak dalam protein nabati sendiri yaitu sebesar 12,57 gram. Nah, jadi total lemak dari protein ini 27,8 ditambahkan dengan 12,57 dengan hasil 40,37 gram. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketujuh, di sini menghitung jumlah lemak jenuh. Nah, untuk lemak jenuh ini sebesar 7% dikalikan dengan kebutuhan energi total yaitu dengan hasil 525,01 kilokalori yang dikonversi menjadi porsi, jadi hasilnya 11,6 porsi lemak jenuh. Nah, selanjutnya itu untuk lemak tak jenuh. Itu sebesar 23% dikalikan dengan kebutuhan energi total yaitu 2282,658 kilokalori. Jadi hasilnya 525,01 kilokalori yang dikonversi menjadi gram yaitu 58,33 gram. Nah, selanjutnya itu menghitung jumlah lemak tak jenuh, koreksi dengan mengurangi lemak yang berasal dari protein tadi. Jadi 58,33 dikurangi dengan 40,37 sama dengan 17,96 gram. Nah, dikonversi menjadi ke porsi menjadi 3,59 porsi lemak tak jenuh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.